Ada yang bertanya, apa perbedaan antara sholat 2 rakaat fajar dengan 2 rakaat sebelum subuh, qabliyatas subhi? Terus ada yang bertanya lagi, apakah boleh dikerjakan 2 rakaat fajar itu dikerjakan sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh? Karena ada hadis Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Terus surat-surat apa yang baik untuk dibaca? Nah, ini baik akan saya jelaskan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersemangat untuk melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunat-sunat rawatib itu ada warak'atani qabla subhin, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang dimaksud sebelum subuh ini adalah sebelum melaksanakan sholat subuh dan setelah adzan subuh. Nah, gitu maksudnya. Limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaihima, karena Rasulullah begitu menjaga terhadap 2 rakaat sebelum subuh ini. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan yang isinya. Jadi ini begitu dijaga oleh Rasul, karena itu. Apa isinya dunia? Ya, semuanya ya. Mobil berapa, emas dan lain-lain. Jadi pangkat, jabatan. Jadi 2 rakaat fajar lebih utama dari itu, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini yang sangat dijaga oleh Rasul, dan kita mestinya berupaya untuk menjaga ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam keadaan kita masih tidak ada uzur. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah boleh dikerjakan sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, tidak bisa, karena 2 rakaat fajar yang dimaksud ini sama dengan 2 rakaat sebelum qabliyatas subhi. Yang dimaksud sebelum subuh, qabliyatas subhi, sama dengan qabliyatas zuhri, ya dikerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh tapi sudah adzan subuh. Itu maksudnya. Bagaimana, apa bedanya antara sholat fajar dengan sholat qabliyatas subhi? Itu bedanya, tidak ada bedanya, sama, hanya namanya saja yang berbeda. Terus bagaimana cara niatnya sekarang? Walahu fi niyatiha, bagi orang itu boleh dalam niatnya sholat fajar ini boleh niatnya begini, kaifiyatun, beberapa cara. Walahu, dan bagi 2 rakaat subuh ini fi niyatiha kaifiyatun. 1, bisa sunatas subhi, usulli sunatas subhi boleh. Sunatal fajri, usulli sunatal fajri boleh. Nah, tapi kiai saya dulu, guru saya almarhum Kiai Muzaki, sepertinya lebih baik sunatal fajri, karena hadisnya berbunyi rakaatal fajri, agar masuk dalam hadis Nabi, ya. Tapi di sini oleh Syekh Nawawi Banten boleh sunatal subhi boleh, sunatal fajri boleh, sunatal barodi boleh, sunatal wusta boleh, sunatal wusta. Binaan alal qaulil marjuh annahal wusta, berdasarkan pendapat yang marjuh bahwa yang dimaksud 2 rakaat subuh ini juga, 2 rakaat fajar ini juga disebut dengan al-wusta. Terus sunatal ghadat boleh juga berniat usulli sunatal ghadat. Walahu ayyadhifa lafdz sunnah, dia boleh membuang lafaz sunnah, ka ayyakul usallil ghadat, misalnya langsung usallil ghadat, usalli rakaatayil barat, usalli rakaatayil bardi boleh, usalli dibuang kata sunatnya yang tadi itu, usallil fajri, usallil fajrah, usalli rakaatayil fajri, bisa. Terus cara yang ketiga, cara berikutnya, bagaimana cara mengerjakan sholat ini? Wa yustahabbu takhfifuhuma, dianjurkan meringankan, jangan memperlama. Bi alla yutawwilahuma tatwilan yakhruju bi an hadis sunnati wal ittiba'i. Jangan sampai memperpanjang bacaan surat-suratnya, jangan sampai memperpanjang yang sampai melampaui batas sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Li'annahu yutlabu ayyaqra fihi ma al-kafirun wal ikhlas, karena dalam 2 rakaat fajar ini, rakaat pertama bacaan surat-surat yang dianjurkan dalam 2 rakaat fajar ini, yang pertama adalah al-kafirun, rakaat yang kedua al-ikhlas. Wa ayatul baqarah, dan surat al-baqarah ayat 136.
yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi qulu amanna billahi ila qaulihi muslimun. Terus yang kedua di Quran kedua ayat Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jadi akhirnya sama-sama berakhir sampai di kata muslimun. Kalau masih belum hafal ya nggak apa-apa, jangan dibaca ini. Cukup Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Terus wa alam nashrah wa alam taro kaifah, dianjurkan juga membaca alam nashrah dan alam taro kaifah. Ini yang disebut dengan surat dua alam. Dua alam, dan ini manfaatnya para sufi selalu mengatakan, para ulama mengatakan bahwa siapa yang membaca alam nashrah dan alam taro kaifah pada 2 rakaat fajar ini, maka dia selamat dari bencananya alam. Ini yang disebut dengan dua alam. Maka yang paling mudah ya kita gabungkan dua ini. Al-Kafirun di ayat pertama, di rakaat pertama digabung dengan alam nashrah. Rakaat kedua Al-Ikhlas digabung dengan alam taro kaifah. Tapi di riwayat lain warawa Abu Daud annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fi tsaniyati, membaca pada rakaat yang kedua, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin wa inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Nah, fayusannu al-jam'u baina dzalika liyatahaqqaq al-ityan bil warid. Dianjurkan membaca, mengumpulkan semua ini agar betul-betul kita melakukan apa yang sudah ada dalam hadis. Nah, ini tentang cara perbedaan tentang sholat fajar dan qobliyah subhi, cara melaksanakannya, surat-surat yang dibaca. Karena 2 rakaat fajar ini termasuk 2 rakaat yang sangat dijaga oleh Rasul, dan keutamaannya begitu tinggi, begitu besar, begitu bagus. Walaupun demikian, wahatani fil afdaliyati ba'dal witri, walaupun demikian, walaupun 2 rakaat fajar ini sudah bagus, tapi keutamaannya masih berada di bawah kalah sama salat witir. Jadi witir mohon dijaga juga salat witirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.